Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan Indonesia maju. Perkenalkan, saya Dwi Retnaningrum, calon guru penggerak angkatan 11 dari kelas 318 Kabupaten Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, koneksi antar materi. Pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Pendidikan haruslah holistik, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, dan spiritual. Pendidikan bukan hanya tentang pengetahuan akademis semata, tetapi juga melibatkan pengembangan kepribadian dan karakter individu. Dasar-dasar pendidikan. Yang pertama, pengajaran yang menuntun. Pengajaran menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Yang kedua, kodrat anak. Pembelajaran sejatinya melihat kodrat yang ada pada anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpusat pada anak dan berhamba pada anak. Pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk mengikuti pelajaran sesuai minat, bakat, dan kreativitas masing-masing anak. Pendidik memandang anak dengan rasa hormat, penuh kasih, dan penuh kesabaran. Dasar pendidikan yang keempat, anak bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong biasa, melainkan terlahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tugas pendidik adalah menebalkan garis samar tersebut dengan membimbing kekuatan konteks diri anak dan mengimplementasikan sosiokultural agar dapat memperbaiki karakter budi pekerti yang baik. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan yaitu saya hanya menganggap anak sebagai selembar kertas kosong yang mana saya berhak untuk menuliskan apapun dengan kemauan saya sebagai guru. Kemudian, saya juga menjadikan siswa hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran hanya berpusat pada guru, yaitu dengan model teacher center. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya juga hanya menganggap ketuntasan materi lebih penting dibandingkan pemahaman dan karakteristik siswa. Selain itu, pembelajaran saya anggap berhasil apabila nilai siswa sudah mencapai KKM. Apabila nilai siswa berada di bawah KKM, saya merasa jika pembelajaran saya gagal. Saya juga hanya mengambil nilai siswa dari nilai aspek kognitif saja, dengan mengesampingkan aspek non-kognitif siswa. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini ternyata kurang tepat. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa dalam melakukan proses pembelajaran harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya mengedepankan aspek kognitif saja, tetapi afektif, psikomotorik, sosial, budaya, dan juga spiritual. Saya juga menyadari bahwa siswa harus ditempatkan sebagai subjek pembelajaran, yang mana siswa bebas berpendapat, bebas berekspresi, dan bebas berkreasi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.
Saya menyadari pula bahwa dalam proses pembelajaran juga harus memperhatikan karakteristik siswa. Setiap siswa mempunyai karakter yang unik, jadi saya sebagai pendidik harus siap untuk menuntun siswa tersebut sesuai dengan kodratnya. Setelah mempelajari modul 1.1 yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan serta berpusat pada siswa. Dengan demikian, saya berharap materi yang saya sampaikan dapat diterima siswa dengan baik. Yang kedua, lebih sabar dalam membimbing siswa dan mengenali karakter siswa. Saya menyadari bahwa siswa tercipta dari berbagai macam karakter, jadi saya harus lebih sabar dalam mendalami karakter siswa tersebut. Yang ketiga, berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan guru serta orang tua siswa. Dan yang keempat, berusaha untuk selalu menjadi teladan yang baik bagi siswa, baik dalam bertutur kata maupun tingkah laku. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.